Halo para peserta didik kelas 11 MIPA. Untuk matematika peminatan semester pertama ini KD 3.1 dan 4.1 kita akan mempelajari tentang materi persamaan trigonometri. Untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang bentuk sin X sama dengan sin alfa dan sin X sama dengan A. Oke, jadi ini bahan ajarnya Ibu sudah berikan ke kalian. Jadi Ibu akan menjelaskan. Untuk materi persamaan trigonometri ini membutuhkan materi prasyarat yang perlu kalian kuasai, itu mengenai sudut-sudut istimewa di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke, untuk pengertian dari persamaan trigonometri, bentuk-bentuk untuk persamaan trigonometri sendiri, bentuk-bentuk dasarnya, di situ ada 6 bentuk ini ya, dalam sin, dalam cos, dan dalam tangen. Untuk bentuk yang sin X sama dengan sin A, itu A di situ adalah konstanta. Sementara bentuk yang pertama sin X sama dengan sin alfa di situ alfa menunjukkan sudut. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya sendiri, sin itu dia memiliki dua penyelesaian, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat dan X sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Oke, jadi bentuknya harus sin X sama dengan sin alfa, baru kita bisa menggunakan penyelesaian ini, langkah penyelesaian. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri berikut. Yang pertama adalah sin X sama dengan sin 45 derajat jika X dalam interval X-nya lebih besar sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Interval berarti nilai X ini berada di antara paling kecil itu 0 derajat, paling besar 360 derajat. Oke, kita lanjut ke penyelesaian. Di sini penyelesaiannya adalah sin X sama dengan sin 45 derajat, berarti alfa ini adalah 45 derajat. Nah, ini yang menjadikan yang merupakan alfanya ya. Oke. Nah, jadi 45 derajat ini adalah alfa. Karena bentuknya sudah dasar, sudah sin X sama dengan sin 45 derajat, maka penyelesaian kita langsung ke penyelesaian, yaitu X sama dengan alfa tambah 3K kali 390 derajat, alfanya diganti 45 derajat, sehingga X sama dengan 45 derajat tambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang di sini nilai K tinggal kita gantikan. K ini kita gantikan dengan bilangan bulat. Kita gantikan dengan 0, maka 45 derajat X sama dengan 45 derajat tambah 0 kali 360 derajat, hasilnya adalah 45 derajat. 45 derajat ini termasuk dalam interval. Interval tadi yang mana? Intervalnya yang tadi, X lebih besar sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Untuk K sama dengan 1, kita peroleh X sama dengan 45 derajat tambah 1 kali 360 derajat sama dengan 405. 405 derajat ini tidak termasuk karena sudah lebih dari 360. Oke, maka kita tidak perlu lanjutkan lagi untuk K sama dengan 2 dan seterusnya. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu langkah penyelesaian berikutnya adalah X sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Maka alfa tadi 45 derajat, 180 kurang 45, 135 derajat. Nah, selanjutnya tinggal menggantikan nilai K, sama seperti yang di atas tadi. Untuk K sama dengan 0, diperoleh hasilnya adalah 135 derajat. Ini termasuk dalam interval. K sama dengan 1, diperoleh X-nya sama dengan 495. Tidak termasuk. Oke. Nah, sehingga yang menjadi himpunan penyelesaian atau HP adalah sudut-sudut yang termasuk dalam intervalnya, yaitu berapa saja tadi? 45 derajat dan 135 derajat. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua tadi adalah sin 2x sama dengan sin 50 derajat. Oke,
bentuk yang kedua ini, kalau tadi awalnya hanya di sini hanya ada X, sekarang ada 2X. Nah, kita coba kerjakan. Yang menjadi alfa adalah 50 derajat. Nah, ini adalah alfanya. Sehingga karena tadi di sini 2X, maka kita tuliskan saja 2X sama dengan alfa tambah 3 kali 360 derajat. Di sini alfanya berapa? 50 derajat. Kemudian, perbedaan dengan yang soal tadi di atas, di sini masih ada 2X, sementara yang kita cari adalah nilai dari X saja. Sehingga kedua ruas harus kita bagi dengan 2. Maka hasilnya menjadi 2X bagi 2, X, 50 bagi 2, 25 derajat, K kali 360 derajat bagi 2, tambah K kali 180 derajat. Setelah dia sudah sampai ke X, sama seperti yang sebelumnya, kita tinggal gantikan nilai K-nya saja. Untuk K sama dengan 0, nilai X-nya adalah 25 derajat, termasuk dalam interval. Kemudian, berarti ini nanti masuk HP ya. K sama dengan 1, nilai X-nya adalah 205 derajat, termasuk juga dalam interval. Untuk K sama dengan 2, nilai X-nya adalah 385 derajat. Nah, kita lihat tadi syaratnya adalah kurang dari sama dengan 360. Maka yang ini tidak termasuk. Tidak termasuk. Oke. Sehingga tidak perlu kita tes lagi nilai K, kita lanjut untuk berikutnya. Untuk 2X sama dengan 180 derajat kurang alfa. Berarti alfanya tadi 50, dikurangkan jadinya 130. Sama seperti tadi, di sini masih 2X, sehingga kita harus bagikan dengan 2. Bagaimana kalau misalkan di sini 3X? Maka kedua ruas kita bagikan dengan angka 3. Intinya sampai kita memperoleh nilai X di ruas kiri. Nah, setelah dibagi hasilnya menjadi X sama dengan 65 derajat tambah K kali 180 derajat. Tinggal digantikan nilai K. K sama dengan 0, nilai X-nya adalah 65 derajat termasuk dalam interval. K sama dengan 1, nilai X-nya adalah 245 derajat termasuk. K sama dengan 2, nilai X-nya adalah 425 derajat, ini tidak termasuk. Oke. Sehingga himpunan penyelesaiannya diurutkan dari yang paling kecil adalah 25, 65, 205, dan 245. Kita lanjutkan lagi untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga, 2 sin X kurang akar 2 sama dengan 0. Jika X dalam interval X lebih besar dari 0 derajat, lebih kecil dari 360 derajat. Ini sudah tidak ada tanda sama dengan ya, berarti dia harus lebih besar dari 0 dan kurang dari 360. Oke, nah kalau soalnya seperti ini berarti kita tidak bisa melihat alfanya. Sehingga kita harus operasikan terlebih dahulu. Di sini 2 sin X sama dengan kurang akar 2 sama dengan 0, akar 2-nya dipindah ruas ke kanan menjadi 2 sin X sama dengan akar 2. Ini adalah perkalian 2 kali sin X, maka sin X adalah akar 2 per 2. Atau bisa ditulis menjadi di depan sini ada angka 1, jadi sama saja 1 per 2 akar 2. Oke, nah bentuk yang ini merupakan bentuk sin X sama dengan A. A-nya yang mana? A-nya adalah setengah akar 2. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal yang berbentuk sin X sama dengan A? Yaitu, terlebih dahulu, ubah A menjadi sudut alfa yang sesuai. Sehingga sin X sama dengan A tadi diubah menjadi sin X sama dengan sin alfa. Nah, sekarang kita lihat sudut mana yang sesuai. Karena nilai A, yang ini tadi nilai A ya, nilai A adalah setengah akar 2 konstanta, merupakan hasil dari atau bentuk lain dari sin 45 derajat. Karena ini kita kerjakan dalam sin, maka kita harus cari juga dalam bentuk sin. Jadi sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, sehingga kita bisa mengubahnya menjadi sin X sama dengan sin 45 derajat. Tinggal selanjutnya kita mengerjakan sesuai dengan konsep yang sebelumnya, cara yang sebelumnya, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat, dan X sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Kebetulan di sini soalnya setelah diubah ke alfa, dia bentuknya sama persis seperti soal nomor 1 tadi. Sehingga hasil yang diperoleh himpunan penyelesaian adalah 45 dan 135.
Penyelesaian soal untuk nomor 3 tadi adalah 45 derajat dan 135 derajat. Kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Sin 3x tambah 75 derajat sama dengan setengah akar 3 dalam interval x lebih besar sama dengan 0 derajat, lebih kecil sama dengan 360 derajat. Nah, di sini setengah akar 3 ini merupakan nilai dari A atau konstanta tadi ya. Nah, sekarang nilai konstanta adalah setengah akar 3, maka kita harus ubah dulu menjadi sudut alfa. Sehingga yang sesuai dengan setengah akar 3 tadi adalah sin 60 derajat. Jadi, ingat kembali tentang sudut-sudut istimewa yang sudah kalian pelajari. Nah, tinggal setengah akar 3 tadi kita ganti menjadi sin 60 derajat. Maka persamaannya menjadi sin 3x tambah 75 derajat sama dengan sin 60 derajat. Alfanya ini adalah 60. Oke. Karena di ruas kiri, ini dalam kurung di sini dia sudah satu paket ya. Di ruas kiri tadi 3x tambah 75 derajat, maka kita tuliskan kembali 3x tambah 75 derajat sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat. Itu cara penyelesaian yang pertama. Cara penyelesaian yang kedua adalah 3x tambah 75 derajat sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah 360 derajat k kali 360 derajat. Oke. Nah, langkah yang pertama dulu. Kita gantikan nilai alfa dengan 60. Kemudian kita operasikan. Di ruas kiri kita mau mencari sampai x saja. Sehingga di sini masih ada angka 75 derajat, kita pindah ke ruas kanan, maka hasilnya adalah 60 derajat kurang 75 derajat. Di sini ruas kiri tersisa 3x. Kemudian hasil pengurangannya adalah min 15 derajat. Oke, jadi 3x sama dengan min 15 derajat tambah k kali 360 derajat. Seperti tadi, nilai yang kita cari adalah nilai x. Sehingga di sini masih ada 3x, maka kedua ruas, ingat harus kedua ruas, kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya adalah x sama dengan min 5 derajat tambah k kali 120 derajat. Setelah sudah sampai pada x, tinggal kita gantikan nilai k dengan bilangan bulat. Sehingga untuk k sama dengan 0, x-nya adalah min 5. Min 5 tidak termasuk. Karena apa tidak termasuk? Karena syarat interval tadi adalah x harus lebih besar sama dengan 0. Sementara min 5 ini lebih kecil dari 0, sehingga tidak termasuk interval. Kemudian untuk k sama dengan 1, nilai x-nya adalah 115 derajat. Ini termasuk interval. K sama dengan 2, 235 derajat. Dan k sama dengan 3, 355 derajat. Jadi ini diperoleh dari hasil penjumlahan dan pengurangan yang tadi ya, seperti yang di atas ini tadi. Hanya di sini sudah Ibu langsung ke hasilnya saja, ke hasil akhirnya. Oke. Kemudian karena di sini termasuk interval, kalau k sama dengan 4 pasti otomatis sudah lewat ya. Sudah lewat intervalnya, tidak termasuk lagi, sehingga di sini Ibu tidak tes lagi. Langsung Ibu lanjutkan ke penyelesaian yang berikutnya. Langkah berikutnya yaitu 3x tambah 75 derajat sama dengan 180 derajat kurang alfa tambah k kali 360 derajat. Oke, alfanya kita gantikan dengan 60 derajat, kemudian kita kurangi terlebih dahulu. 180 derajat kurang 60 hasilnya adalah 120 derajat. Baru 75 derajat ini kita pindah ruaskan dan kita kurangi sehingga hasilnya adalah 45 derajat. Di ruas kiri tadi masih ada 3x, sehingga untuk mencari x, kedua ruas harus dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah x sama dengan 45 bagi 3, 15 derajat, tambah 360 bagi 3, tambah k kali 120 derajat. Diganti dengan bilangan bulat, maka untuk k0, nilai x-nya adalah 15 derajat, termasuk interval. K1, x-nya adalah 135 derajat, termasuk. K sama dengan 2, x-nya adalah 255 derajat, termasuk interval. Untuk K sama dengan 3, ini x-nya sudah 375 derajat, tidak termasuk, dia sudah lewat. Oke. Sehingga himpunan penyelesaian diurutkan dari terkecil ke terbesar adalah 15 derajat, 115 derajat, 135 derajat, 235 derajat, 255 derajat, dan 355 derajat. Oke.
Seperti itu penjelasannya. Ibu harap kalian bisa memahami dengan baik penjelasan yang Ibu berikan. Kalian bisa juga cari sumber-sumber belajar yang lain dari Google, dari YouTube, dari media-media pembelajaran dari Kemdikbud, atau aplikasi-aplikasi yang lain yang untuk mempermudah kalian. Oke, nah di sini Ibu kasih tugas pertama, silahkan kalian kerjakan. Nanti untuk pengumpulannya Ibu akan informasikan dalam grup. Oke, sekian untuk materi kita pertemuan kali ini. Pertemuan depannya kita akan lanjutkan dengan bentuk persamaan cos X sama dengan cos alpha dan cos X sama dengan A.